Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Natasha Yunita Sugiastuti selaku dosen perbandingan hukum keluarga dan waris. Dan teman-teman sekalian. Di sini kami akan mempresentasikan hasil perbandingan undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia dengan undang-undang perkawinan yang berlaku di Malaysia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Malini Agustian, rekan saya Muhammad Syafiq Sahar dan Muhammad Hafiz Asidiki. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Syafiq Sahar. Saya akan membacakan hakikat perkawinan. Undang-undang perkawinan di Indonesia, perkawinan dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 1 UUP Undang-Undang Perkawinan di Malaysia, Section 7 Law Reform, Marriage and Divorce Act 1976, any person lawfully married under any law, religion, custom or usage during the continuance of such marriage purports to contract a marriage under any law, religion, custom or usage in contravention of Section 5 shall be deemed to commit the offense of marrying again during the lifetime of husband or wife, as the case may be within the meaning of Section 494 of the Penal Code. Hakikat perkawinan. Indonesia menganut unsur perdata, agama, dan biologis, sedangkan untuk di Malaysia menganut unsur perdata, agama, dan persamaan hukum tersebut, yaitu adanya unsur perdata, agama, sedangkan perbedaan dalam hukum Malaysia tidak adanya unsur biologis dalam hukum perkawinan tersebut. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Subjek para pihak dalam perkawinan. Undang-undang perkawinan di Indonesia, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan. Sedangkan Undang-Undang Perkawinan di Malaysia terdapat dalam Section 7 Law Reform, Marriage and Divorce Act 1976 yang berisi any person lawfully married under any law, religion, custom, or usage who during the continuance of such marriage purpose to contract a marriage under any law, religion, custom, or usage in contravention of Section 5 shall be deemed to commit the offense of marrying again during the lifetime of husband or wife, as the case may be within the meaning of Section 494 of the Penal Code. Yang dimana Indonesia menganut unsur perdata, agama, dan biologis. Sedangkan untuk di Malaysia menganut unsur perdata dan agama. Dalam hukum perkawinan Indonesia, perbedaannya yaitu adanya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang bertujuan membentuk keluarga yang kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan di Malaysia, seorang suami istri melangsungkan pernikahan bukan hanya berdasarkan agama saja, tetapi hukum adat dan kebiasaan ikut serta dalam tali perkawinan tersebut. Persamaannya yaitu sama-sama berdasarkan agama yang dianutnya. Jadi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Muhammad Hafiz. Baik, selanjutnya saya akan membacakan tentang asas perkawinan. Pada Undang-Undang Perkawinan pada dasarnya, dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, terdapat pada pasal 1 Undang-Undang Perkawinan. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak bersangkutan, terdapat pada pasal 2, lalu pasal 3 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Perkawinan. Seorang yang masih terikat oleh perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal pasal 3 ayat 2 dan ayat 4 Undang-Undang ini pasal 9 Undang-Undang Perkawinan. Berdasarkan Undang-Undang Malaysia, Section 5, Law Reform Marriage and Divorce Act 1976 Malaysia, yang pertama, every person who on the appointment that is lawfully married under any law,
Religion, custom, or usage to one or more spouses shall be incapable during the continuance of such marriage or marriage of contracting a valid marriage under any law. Religion, custom, or usage with any other person, whether the first mentioned marriage or the purport second mentioned marriage is contract within Malaysia or outside Malaysia. Untuk yang kedua, every person who on the appointment that is lawfully married under any law, religion, custom, or usage to one or more spouse, and we subsequently case to be married to such spouse or all such spousal. If he therefore marries again, be incapable during the continuance of the marriage of contracting a valid marriage with any other person under any law, religion, custom, or usage, whether our second mentioned marriage or purport that mentioned marriage is contract within Malaysia or outside Malaysia. Jadi untuk asas perkawinan di Indonesia menganut asas monogami terbuka, yaitu seorang suami boleh memiliki istri lebih dari satu apabila dikendaki oleh para pihak yang bersangkutan dan memiliki alasan tertentu. Sedangkan untuk di Malaysia menganut asas monogami tertutup, yaitu suami tidak boleh memiliki istri lebih satu. Apabila seorang melanggar asas tersebut, maka akan mendapat hukuman pidana. Untuk persamaannya dalam hukum perkawinan Indonesia dengan Malaysia, yaitu Indonesia dan Malaysia sama-sama menganut asas monogami, sedangkan perbedaannya Indonesia menganut asas monogami terbuka dan Malaysia menganut asas monogami tertutup. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Muhammad Syafiq. Saya akan membacakan batas usia untuk kawin. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Nomor Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Di Malaysia, Section 10 Law Reform Marriage and Divorce Act 1976 Malaysia, and any marriage purport to be solemnized in Malaysia shall be void if at the date of the marriage either party is under the age of 18 years unless for a female who has completed her 16 years, the solemnization of such marriage was authorized by a license granted by the Chief Minister under subsection 21(2). Batas usia untuk kawin mengenai hukum perkawinan itu mengenai batas usia kawin yang ada di Indonesia bagi pria 19 tahun dan wanita juga 19 tahun yang ada di pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sedangkan untuk di Malaysia, pengaturan mengenai batas usia kawin bagi pria dan wanita itu 18 tahun. Apabila perkawinan yang dilangsungkan di bawah umur akan batal menurut hukum, dan untuk wanita yang berusia sudah berumur 16 tahun boleh melakukan pernikahan yang akan diberikan lisensi dari Ketua Menteri apabila pihak wanita yang berumur 16 tahun tidak terkait kasus apapun sebelumnya. Dari penjelasan tersebut dapat diambil persamaan dan perbedaan mengenai batas usia kawin Indonesia-Malaysia. Itu persamaannya mengatur mengenai batas usia kawin, sedangkan perbedaannya bagi pria di Indonesia yaitu 19 tahun, sedangkan bagi pria di Malaysia yaitu 18 tahun, dan bagi wanita di Indonesia yaitu 19 tahun, sedangkan bagi wanita di Malaysia yaitu 16 tahun. Dan di Malaysia bagi wanita yang sudah berumur 16 tahun akan tetapi tidak semuanya dapat melangsungkan perkawinan, hanya yang memiliki lisensi dari Ketua Menteri. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Maldini. Persetujuan calon mempelai kawin. Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, yaitu perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, terdapat dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Sedangkan di Undang-Undang Perkawinan di Malaysia terdapat di Section 22 Number 4 Law Reform Marriage and Divorce Act 1976.
yang berisi every marriage purport to solemnize in Malaysia shall be void unless a certificate for marriage or alliance has been issued by the register or chief minister or a statutory declaration under subsection 3 has been delivered to the register or assistant register as the case may be. Dan juga mengatur mengenai saksi terdapat dalam section 22 number 5 Law Reform Marriage and Divorce Act 1976 yang berisi every marriage shall be solemnized in the presence of at least two credible witness beside the register. Dan perjanjian pernikahan terdapat dalam section 22 number 6 Law Reform Marriage and Divorce Act 1976 yang berisi no marriage shall be solemnized unless the register is satisfied that both the parties to the marriage freely consent to the marriage. Dan section 23 Law Reform Marriage and Divorce Act 1976 you consent to be legally married for life to each other. Dan dimana dalam hukum Indonesia harus ada persetujuan kedua calon mempelai yang dimana terdapat dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Sedangkan dalam hukum Malaysia, perkawinan harus tercatat di hadapan pencatatan perkawinan. Hal ini terdapat dalam section nomor 22, section 22 nomor 4 Law Reform Marriage and Divorce tahun 1976. Dalam hukum Malaysia diatur juga mengenai saksi yang terdapat dalam section 22 nomor 5 dan perjanjian perkawinan terdapat dalam section 22 nomor 6 dan section 23 Undang-Undang Law Reform Marriage and Divorce tahun 1976. Persamaannya yaitu kedua calon mempelai harus setuju untuk melakukan perkawinan. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam hukum perkawinan Malaysia itu memberi tata cara tentang bagaimana kesepakatan harus dinyatakan, yaitu di hadapan pegawai pencatatan perkawinan dengan 2 orang saksi dan hukum perkawinan Malaysia. Di perkawinan Malaysia, kedua calon harus setuju untuk melangsungkan perkawinan seumur hidup mereka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Hafiz. Selanjutnya yaitu larangan perkawinan. Menurut Undang-Undang Perkawinan dilarang antara 2 orang yaitu yang pertama berhubungan darah dalam pria keturunan lurus ke bawah ataupun lurus ke atas. Yang kedua berhubungan darah dalam pria keturunan menyamping yaitu antara saudara dengan saudara orang tua dan antara saudara dengan seorang dengan saudara neneknya. Yang ketiga berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan bapak atau ibu tiri. Yang keempat berhubungan susunan yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi atau paman susuan. Berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Perkawinan. Untuk di Malaysia, Section 11 Law Reform Marriage and Divorce Act 1976. Yang pertama, no person shall marry his or her grandparent, parent, child or grandchild, sister or brother, great aunt or great uncle, or uncle, niece or nephew, great niece or great nephew, as the case may be, provided that nothing in this subsection shall prohibit any person who is a Hindu from marrying under Hindu law or custom his sister, daughter, or her mother, brother. Yang kedua, no person shall marry the grandparent or parent, child or grandchild of his or her spouse for former spouse. Yang ketiga, no person shall marry the former spouse of his or her grandparent or parent, child or grandchild. Yang keempat, no person shall marry a person whom he or she has adopted or by whom he or she has been adopted. Yang kelima, for the purpose of this section, relationship of the half blood is a match and impediment as relationship of the full blood, and it is immaterial whether a person was born legitimate or illegitimate. Yang keenam, the chief minister may in this section notwithstanding this section grant a license under his section for a marriage to be solemnized if he is satisfied that such marriage is objectionable under the law. Religion, custom, or usage applicable to be parties 30 and where such marriage is solemnized under such license, such marriage shall be deemed to be valid.
Untuk larangan perkawinan yang ada di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 8, yaitu yang pertama, menyebutkan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan antara darah garis lurus ke bawah maupun ke atas. Kedua, berhubungan darah garis menyamping, yaitu antara saudara, seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya. Ketiga, yaitu ada hubungan semenda, yaitu berhubungan susuan, serta berhubungan saudara dengan istri sebagai bibi, atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang, dan yang terakhir adanya mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lainnya berlaku dilarang kawin. Untuk di Malaysia terdapat di Section 11 Law Reform Marriage and Divorce Act 1976 yang menyebutkan bahwa tiada orang yang dapat menikahi kakek, neneknya, orang tua, kakak, adiknya, anaknya, om, tantenya, sepupunya, ataupun ponakannya. Dan juga tidak boleh menikahi kakek neneknya, orang tua, maupun cucu dari mantan pasangan. Dan juga bagi mereka anak yang adopsi, karena dijelaskan bahwa hubungan darah itu mengenai bagaimana sah atau tidaknya anak dilahirkan, tetapi adanya pengecualian di mana Ketua Menteri ini dapat menerbitkan suatu lisensi agar perkawinan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang dilarang itu dapat dianggap sah. Dari penjelasan kedua negara tersebut, kita dapat melakukan perbandingan, yaitu mengenai persamaan dan perbedaannya. Untuk persamaannya, yaitu di Indonesia maupun Malaysia menetapkan pihak-pihak yang dilarang kawin, dan ada juga kesamaan di Indonesia dan Malaysia bagi mereka yang mempunyai hubungan darah ataupun keluarga. Untuk perbedaannya, di Indonesia tidak memungkinkan pihak-pihak yang dilarang kawin akan melakukan suatu perkawinan. Dan apabila melakukan suatu perkawinan akan ada pencegahan ataupun pembatalan perkawinan. Sedangkan di Malaysia, bagi pihak-pihak yang dilarang kawin bisa melakukan perkawinan. Asalkan lisensi oleh Ketua Menteri. Selain itu juga di Malaysia juga diatur mengenai larangan perkawinan dalam hal mantan pasangan, tetapi di Indonesia itu tidak diatur mengenai larangan perkawinan apabila mereka sudah menjadi mantan pasangan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Sapik. Harta perkawinan. Harta benda yang di Indonesia, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Dua harta bersama dari masing-masing suami dan istri, dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pasal 35 UUP. Untuk mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak. Dua, mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Pasal 36 UUP. Yang di Malaysianya yaitu Section 76 Law Reform Marriage and Divorce Act 1976. The court shall have power when granting a decree of divorce or judicial separation to order the division between the parties of any assets acquired by them during the marriage by their joint efforts, or the sale of any such assets and the division between the parties of the process of sale. In exercising the power conferred by subsection 1, the court shall have regard to the extent of the contribution made by each party in money, property, or work toward the acquiring of the assets, any debt owing by either party which were contracted for their joint benefit, the needs of the minor children, if any, of the marriage. Harta perkawinan dapat kita ambil kesimpulan dalam pasal tersebut, yaitu dalam Indonesia terdapat dua jenis harta bawaan dan harta bersama. Yang kedua adanya penguasaan. Yang pertama harta bawaan untuk masing-masing, yang kedua harta bersama untuk bersama. Lalu dalam hukum Malaysia yang pertama yaitu pengadilan berkuasa untuk melakukan pembagian harta oleh pasangan suami istri pada saat perkawinan. Kedua yaitu berdasarkan sejauh mana kontribusi yang dilakukan oleh masing-masing pihak. Lalu dalam Indonesia terdapat dua jenis harta, yaitu yang pertama harta bersama dalam pasal 35 UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Yang kedua harta bawaan yang
Harta bawaan yang disebutkan oleh pasal 35 UU Perkawinan, harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing pihak. Lalu dalam UU Malaysia yang pertama yaitu pengadilan melakukan pembagian harta dalam pasal 76 Law Reform Marriage and Divorce. Yang kedua, pembagian berdasarkan sejauh mana kontribusi masing-masing pihak terdapat dalam pasal 76 Reform Marriage and Divorce Act 1976. Lalu yang dapat kita ambil terdapat persamaan dan perbedaannya. Namun di sini dalam perbandingan mengenai harta perkawinan Indonesia, Malaysia ditemukan persamaannya. Ada juga perbedaannya, yaitu yang pertama, Indonesia, Malaysia berbeda dalam melakukan pembagian harta perkawinan. Dalam hal ini Malaysia pembagian harta perkawinan dilakukan oleh hakim, sedangkan Indonesia tidak. Yang kedua, Indonesia diatur mengenai harta bersama dan harta bawaan, sedangkan Malaysia tidak mengatur harta bersama dan harta bawaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Maldini. Perjanjian kawin. Dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, yaitu pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut, yang terdapat dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Lalu Undang-Undang Perkawinan di Malaysia yaitu terdapat dalam Section 76 Law Reform Marriage and Divorce Act 1976. Yang pertama, the court shall have power when granting a decree of divorce or judicial separation to order the division between the parties of any assets acquired by them during the marriage by their joint effort or the sale of any such asset and the division between the parties of the process of sale. Lalu terdapat juga dalam Section 78 Law Reform Marriage and Divorce Act 1976 yang berisi in determining the amount of maintenance to be paid by a man to his wife or former wife or by a woman to her husband or former husband. The court shall base in assessment primarily on the means and needs of the parties, regardless of the proportion such maintenance bears to the income of the husband or wife as the case may be, but shall have regard to the degree of responsibility which the court apportions to each party for the breakdown of the marriage. Yang dimana perjanjian kawin terdapat unsur dalam hukum perkawinan di Indonesia yaitu adanya unsur perdata, sedangkan dalam hukum perkawinan di Malaysia yaitu adanya unsur perdata dan unsur adanya keputusan dari pengadilan. Di Indonesia diatur tentang perjanjian perkawinan, sedangkan di Malaysia tidak diatur perjanjian perkawinan, tetapi pengadilan dapat memberi kekuasaan untuk membagi aset antara kedua belah pihak. Dalam hukum Malaysia, perjanjian perkawinan tersebut tidak diatur, namun dalam Law Reform Marriage and Divorce tahun 1976 memberikan kekuasaan kepada pengadilan Malaysia untuk membagi aset matrimonial dari para pihak yang bercerai terdapat dalam Section 76 dan juga penilaian pemeliharaan atau biaya hidup terdapat dalam Section 78, tetapi tidak mengandung bahasa apapun yang memungkinkan adanya perjanjian antara pasangannya. Jadi kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu pada hukum Indonesia, perjanjian perkawinan tersebut diatur dalam Undang-Undang Perkawinan pada pasal 29 ayat 1. Sedangkan dalam hukum Malaysia, perjanjian perkawinan tersebut tidak diatur. Yang dimana dalam hal ini terdapat persamaan mengenai perjanjian perkawinan antara Indonesia dengan Malaysia. Karena dalam hukum Malaysia tidak mengatur adanya perjanjian perkawinan, sedangkan perbedaannya yaitu antara keduanya yaitu perjanjian perkawinan diatur dalam hukum Indonesia yaitu pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sedangkan dalam hukum Malaysia tidak mengatur tentang adanya perjanjian perkawinan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu putus atau bubar perkawinan. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Terdapat pada pasal 38 Undang-Undang Perkawinan.
Untuk yang terdapat di Malaysia, Section 52 dan 53 Law Reform Marriage and Divorce Act 1976. Yang pertama, dissolution by mutual consent. If husband and wife mutually agree that their marriage shall be dissolved, they may, after the expired of 2 years from the date of their marriage, present a joint petition according, and the court may, if it thinks fit, make a decree of divorce on being satisfied that both parties freely consent and that proper provision is made for the wife and for the support, care and custody of the children of any of the marriage, and may attach such condition to the decree of divorce as is think fit. Yang kedua, breakdown of marriage to be sole ground for divorce. Either party to marriage may petition for divorce on the ground that the marriage has irretrievably broken down. The court hearing such petition shall, so far as the reasonable can incur into the fact alleged as causing or leading to the breakdown of the marriage, and if satisfied that the circumstances make it just and reasonable to do so, make a decree for its dissolution. Jadi putus atau bubar perkawinan yaitu unsur dalam hukum perkawinan di Indonesia, yaitu terjadi karena perceraian, kematian, dan putusan pengadilan. Sedangkan dalam hukum perkawinan Malaysia yaitu perceraian dan putusan pengadilan saja. Untuk persamaannya, terdapat persamaan putusan pengadilan yaitu atas perceraian dan keputusan pengadilan. Sedangkan perbedaannya yaitu untuk di Indonesia, kematian sebagai putusnya perkawinan merupakan salah satu dari alasan bubar perkawinan karena telah diatur oleh hukum untuk di Indonesia. Sedangkan untuk di Malaysia, kematian tidak termasuk dalam bubar perkawinan karena tidak diatur oleh aturan hukum di Malaysia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Syafiq. Alasan perceraian. Harus ada alasan suami istri tidak dapat hidup rukun dalam pasal 39 UUP. Yang pertama yaitu berzina, 2 meninggalkan pihak lain 2 tahun berturut-turut tanpa alasan sah, salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau lebih. Yang keempat, salah satu pihak melakukan penganiayaan berat. Yang kelima, salah satu pihak mendapat cacat badan atau sakit sehingga tidak dapat melakukan kewajiban sebagai suami istri. Yang keenam, terus-menerus terjadi perselisihan sehingga tidak dapat hidup rukun dalam pasal 19 PP 9 1975. Yang di dalam Malaysia yaitu Section 54 Law Reform Marriage and Divorce Act 1976 in its inquiry into the fact and circumstances alleged as causing or leading to the breakdown of the marriage, the court shall have regard to one or more of the following fact. This is to say that the respondent has committed adultery and petitioner finds it intolerable to live with the respondent, that the respondent has behaved in such a way that the petitioner cannot reasonably be expected to live with respondent, that respondent has deserted the petitioner for a continuous period of at least 2 years immediately preceding the presentation of the petition, that the parties to the marriage have lived apart for a continuous period of at least 2 years immediately preceding the presentation of the petition. Yaitu alasan perceraian dalam hukum perkawinan Indonesia dan Malaysia. Untuk di Indonesia tidak diatur dalam undang-undang perkawinan, melainkan diatur dalam PP 19 tahun 1975. Hukum Indonesia ini menetapkan 6 alasan, yaitu perceraian, yaitu zina atau menjadi pemabuk, pemandat, atau pejudi sebagainya, meninggalkan pihak selama 2 tahun berturut-turut, hukum penjara 5 tahun, atau hukuman yang lebih berat, pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat, mendapatkan cacat badan atau penyakit akibat tidak melakukan kewajibannya, ada
terjadi perselisihan dan yang tidak diharapkan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sedangkan di Malaysia diatur dalam Section 51 Nomor 1 Law Reform Marriage and Divorce 1976 yang menyebutkan adanya 4 fakta perceraian, yaitu perzinahan, perbuatan tidak menyenangkan, meninggalkan pemohon selama 2 tahun, tidak hidup bersama selama 2 tahun. Dari penjelasan tersebut mendapatkan persamaan dan perbedaan mengenai alasan perceraian di Indonesia dan Malaysia. Persamaannya yaitu mengatur mengenai alasan perceraian dan juga terdapat beberapa poin yang sama mengenai alasan perceraian karena zina. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dalam kurun 2 tahun, ada perilaku yang tidak baik oleh salah satu pihak. Perbedaannya di Indonesia menetapkan alasan perceraian apabila salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun, pertengkaran, perselisihan secara terus-menerus, serta apabila salah satu pihak mendapatkan cacat penyakit yang tidak bisa menjalankan kewajibannya, sedangkan di Malaysia alasan perceraian tidak diatur, tetapi ada juga alasan perceraian yang ada di Malaysia tetapi tidak diatur di Indonesia. Contohnya apabila para pihak tidak hidup bersama selama 2 tahun. Selanjutnya akan dibacakan lagi oleh Maldini. Jadi dalam kesimpulannya, yaitu dalam perbandingan hukum perkawinan Indonesia dengan hukum perkawinan di Malaysia, memiliki banyak kesamaan, namun juga memiliki banyak perbedaan, yaitu seperti dalam hakikat perkawinan di Indonesia. Memiliki kesamaan seperti unsur dan aturan hukum yang mengatur tentang perkawinan, mengenai batas usia kawin bagi pria dan wanita. Wanita itu 18 tahun, apabila perkawinan dilangsungkan di bawah umur akan batal menurut hukum, dan untuk wanita yang sudah berumur 16 tahun boleh melakukan pernikahan yang akan diberikan lisensi dari Ketua Menteri apabila pihak wanita yang berumur 16 tahun tidak terkait kasus apapun sebelumnya. Dan bagi wanita di Indonesia yaitu 19 tahun, sedangkan bagi wanita di Malaysia yaitu 16 tahun. Dan di Malaysia, bagi wanita yang sudah 16 tahun akan tetapi tidak semuanya dapat melangsungkan perkawinan, hanya saja yang memiliki lisensi dari Ketua Menteri. Dan dalam hukum Malaysia juga diatur mengenai saksi yang terdapat dalam Section Section 22. Larangan perkawinan yang ada di Indonesia juga diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan, yaitu yang menyebutkan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan darah dari garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas. Sekian hasil perbandingan hukum yang sudah kami tampilkan. Jika ada kurang-kurang kata dan salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.